Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Dan jangan malu untuk bertanya, apakah pertanyaan itu yang timbul dari diskusi kita berdua maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Seorang pastor biasanya diharapkan bisa bergaul dengan jemaat dan dapat bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan siapa saja. Tetapi apakah mungkin seorang pastor memiliki nilai EQ atau kemampuan EQ yang rendah atau keterbatasan di dalam bersosialisasi misalnya? Kalau iya, bagaimana pastor demikian dapat tetap melayani sebagai seorang pastor di dalam komunitasnya atau sebagai seorang pemimpin Kristen di dalam gerejanya? Nah, judul daripada rekaman ini ialah bagaimana kalau seorang pastor punya EQ yang rendah. Bersama dengan saya ada Ibu Sharon Winar, seorang psikolog, nanti bisa memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Dan kita berterima kasih karena ini adalah kali yang kedua Ibu Sharon ada di tengah-tengah kita di dalam acara Ngopas ini. Selamat datang Ibu Sharon, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Kian. Puji Tuhan. Boleh sedikit kasih tahu kepada kami kira-kira aktivitas akhir-akhir ini apa saja, apa yang membuat Ibu Sharon sibuk nih akhir-akhir ini? Silakan. Kalau sibuk, rata-rata kalau orang yang memang aktif, produktif kayak Pak Kian juga sama ya. Kegiatannya masih sama, jadi ya praktek seperti biasanya karena saya seorang psikolog dan konselor. Dan juga ya masih mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan studi, hanya seperti itu. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya mengenai topik ini. Bagaimana kalau seorang pastor punya EQ yang rendah? Mungkin banyak teman-teman di sini yang tidak tahu EQ itu apa sih sebetulnya. Kalau misalnya kita bicara mengenai definisi EQ, apa sih sebetulnya? Apa yang dimaksud? Kalau kita kenal dengan IQ, pasti saya rasa IQ sudah jauh lebih populer. Tetapi EQ ini apa maksudnya? Silakan. Ya. Mungkin orang kalau mendengar lagi seperti dianggap hal yang sudah lama ya, yang diketahui begitu, yang sering dulu gitu ya, bertahun-tahun lampau sejak dimunculkan oleh Daniel Goleman gitu ya di dalam bukunya dan sebagainya. Research juga mulai bermunculan sejak dipopulerkan seperti itu. Namun itu adalah sebuah kumpulan ya daripada, nanti saya jelasin, tapi definisinya adalah kemampuan ya yang seseorang miliki ketika dia bisa mengidentifikasi, ketika dia bisa memahami, dan ketika dia bisa mengelola ya emosi dirinya dan mengidentifikasi, memahami, dan juga menolong bagaimana dia bisa mengerti emosi orang lain dan menolong orang lain juga itu untuk dipengaruhi ketika mau diajak di dalam tujuan bekerja sama tertentu. Ya, konteksnya macam-macam. Misalnya kalau itu di perusahaan, atau itu kalau konteksnya sekarang gereja, pastor, pelayanan, entah itu pelayanan bisa yang ya ministry kan luas ya, bisa itu di dunia pendidikan, bisa itu di sekolah, ya maksud saya bisa di seminari, bisa di gereja begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya itu dua hal besar kan, kalau kita lihat tadi, diri sendiri, ke dalam diri, dan keluar. Jadi itu tuh definisinya. Oh, Mengidentifikasi, seringkali memahami, betul. dan mengelola. Ya. Betul.
Wow, seringkali yang kita lihat itu hanya yang keluar saja ya, betul nggak? Kita nggak pernah lihat yang ke dalam seperti apa, Nah, karena memang sulit juga untuk diketahui kalau yang ke dalam seperti apa. Kira-kira bisa memberitahukan kepada kita atau menjelaskan hal-hal apa aja kalau gitu yang mempengaruhi angka EQ itu? Apakah pertama-tama angka EQ itu bisa ditemukan atau enggak sebetulnya? Apakah bisa diukur gitu pertama-tama? kecerdasan emosi tentu bisa diukur dengan alat ukur tes tertentu, namun Hmm, ada juga yang bersifat kualitatif. Nah, hmm, kualitatif ini bersifat ya tentu sesuai dengan tesnya ya, macam-macam model yang dari situ tentu kadang-kadang tidak berbentuk angka secara langsung, tapi bisa juga dijadikan angka nantinya, namun lebih ke penjelasan. Ada hmm, juga yang dimana kalau kita bertanya pada pakar, dia mengukurnya dengan cara ketika dia berbincang dengan orang itu, atau kita sebut hmm, dengan ada interview atau mungkin hmm, percakapan. hmm, Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita akan mendeteksi dengan bagaimana orang itu menghadapi situasi. Nah, situasi kan di dalam dirinya seperti apa yang terjadi, lalu keluar dirinya dia dengan orang lain yang kita sebut dengan antar pribadi atau hmm, interpersonal. Itu hmm, seperti apa? hmm, Nah, ini banyak orang sedikit mensalahartikan kecerdasan emosi itu dengan manis mulut, pandai hmm, mengambil hati orang saja, hmm, atau kelihatannya sopan baik di depan. hmm, Enggak ya, jadi kecerdasan emosi itu tuh enggak hanya kelihatan seperti itu. Ya, atau kita hmm, sebut kemasannya gitu, kesannya hmm. cantik. Lalu kita bilang, wow dia ini kali ya kecerdasan emosinya bagus tuh, pandai-pandai ngambil hati. Nah, nanti Hmm. kita mungkin pakaian pasti banyak pertanyaan tuh ya. Jadi sebetulnya nggak hanya seperti itu tuh. Iya, Ya. betul, betul. Kalau begitu, apa betul seperti observasi tadi ketika saya membuka acara ini, kalau misal seorang pastor itu biasanya di-expect oleh gereja memiliki EQ yang tinggi begitu loh. Jadinya karena EQ kan begitu luas seperti yang tadi Ibu Sharon katakan. Apakah itu hanya merupakan satu standar yang sangat sempit saja dari definisi EQ, ataukah memang kita harus melihat EQ itu betul-betul dari sisi yang jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar interpersonal atau interpribadi, hubungan antar pribadi begitu loh. Silakan Bu Sharon, saya jadi penasaran nih. Ini berarti menanyakan semacam karakteristiknya mungkin gitu ya, Betul, ciri-ciri. iya. Heeh. Iya. Nah, kalau ciri-ciri kita harus mengenal dulu 5 aspek yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman. Hmm, Walaupun nanti memang sebetulnya ini dalam, hanya waktu kita yang sempit, jadi saya hmm, ngomong apa yang bisa kita capai hmm, aja ya. Jadi hmm, elemennya itu ada 5 kan ya. 3 hmm, elemen pertama itu adalah ke dalam diri, yaitu hmm, apa? Satu, self-awareness, itu kesadaran diri. Sadar diri itu sadar apa ciri-cirinya? Apakah saya cukup peka dengan diri sendiri apa yang saya rasakan? Rasakan itu termasuk pikirkan ya. Jadi kita nggak hmm, bisa pilah sedemikian aja. Jadi misalkan orang itu ketika dia bisa ngerti kenapa dia mulai muncul kesal tidak sabar, kenapa dia nggak sabar, itu dia paham banget sebetulnya. hmm, Nah orang lain mungkin nggak terlalu kelihatan kan. Nah yang kita bisa lihat cirinya orang itu akhirnya punya kesadaran diri adalah dia bisa akhirnya mengkoreksinya ketika dia misalkan memunculkan sebuah respon reaksi tertentu yang dia bilang, oke, I think saya kira saya tadi agak sedikit terlalu berlebihan ya. Mungkin gini maksud saya. Nah, kemudian dia mulai menyetel. Nah, itu adalah orang ciri-ciri yang kelihatan dia mulai muncul kesadarannya melihat ke dalam dirinya sendiri. Ada apa hmm, denganku tadi begini? Dan itu hmm, cepat sekali, sepersekian detik itu dia kelola. Lalu dia munculkan di dalam sikapnya berikutnya. Nah, hmm, jadi hmm, orang itu kelihatan pasti self confidence-nya ada karena dia hmm, jelas apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tuturkan, apa yang hmm, ingin dia sampaikan, kebutuhannya termasuk. Nah, itu self awareness yang terjadi pada dirinya. Oke. hmm, 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 Apalagi orangnya realistik, itu kalau self hmm, awareness bagus. Realistik banget. Jadi nggak muluk-muluk yang nuntut orang saja, nuntut begini-begini, tapi namun tidak melihat berbagai hal sisi yang terjadi di dalam dirinya. Kita bicara di dalam diri nih ya, hmm, pengelolaannya.
self awareness itu. Apakah dia berlebihan atau dia nggak melihat konteks situasi orang lain waktu itu. Nah, itu self awareness ya. Lalu orangnya mungkin self awareness membuat seseorang bisa sedikit humor, dia mencairkan suasana misalkan. Itu juga muncul. Dia bisa serius, tapi dia kemudian bisa juga mencairkan sedikit. Nah, berarti ada permainan di dalam dirinya muncul berkaitan dengan self-regulasi. Self-regulasi itu aspek kedua atau elemen kedua. Regulasi itu ke dalam diri dia ngatur emosinya. Saya marah, tapi marah saya ini saya mau salurin seperti apa? Nah, ibarat kata kayak keran air gitu kali ya. Kalau kita buka keran air langsung begitu, nah itu kan airnya langsung deras. Tapi kalau kita setel, nah itu yang namanya regulasi, self regulasi. Kita setel, bukan kita sumbat ya, kita bukan hentikan dan apa tuh namanya tidak boleh marah. Saya nggak boleh marah. Tapi akhirnya meledak juga kan ketika mungkin disudutkan, merasa seperti itu. Jadi kalau dia bisa setel, maka itu akan tetap mengalir, namun di dalam kontrol yang dia punya. Jadi cirinya adalah dia bisa mengontrol kapan dia mengatakan sesuatu dengan tegas, kapan dia mulai melembut begitu. Jadi itu dia regulasi sekali. Kadang-kadang mungkin kita lihat bahasa tubuhnya, dia akan tarik nafas. Begini loh. Nah, berarti dia sedang berusaha untuk meregulasi. Berarti ada tuh regulasinya. Dibanding orang yang hanya eksplosif misalkan, itu enggak ada regulasi lagi. Nah, itu ciri-ciri yang kita bisa melihatnya ya. Atau ada orang yang berusaha menahan diri dengan dia misalnya begini, tangannya di mulut. Artinya dia berusaha menahan diri untuk jangan ngomong dulu, coba direnungkan, reflektif dulu. Nah, berarti kita tahu ada regulasi-regulasi yang sedang terjadi. Kontrol dirinya yang sedang berfungsi ya. Dia mau mempunyai thoughtfulness itu berpikir lebih dalam, menyimak dengan baik begitu. Dia merasa nyaman ketika muncul ketidakjelasan walaupun mungkin sudah menjengkelkan sekali misalnya seperti itu. Dan regulasi tidak mungkin mengkhianati diri. Misalnya gini. Secara rasional dia berkata dia nggak setuju itu, tetapi secara emosi dia malah setuju itu. Ya itu kan bertabrakan. Nggak mungkin orang yang self regulasinya baik, dia akan punya integriti diri itu menyatu antara pikiran, perasaan, tidak mungkin bertolak belakan. Dia akan sejalan. Pikirannya tahu bahwa ini tidak boleh, maka perasaannya akan mengikut. Perasaannya berkata apa, pikirannya mengakuinya bahwa ini dia merasa. Dia tidak akan menyangkali, deny, atau kita sebut dengan defense. Enggak, saya nggak marah, saya nggak jengkel. Lah, ya jengkel nggak apa-apa lah jengkel, marah nggak apa-apa marah. Jadi tidak tabu begitu, tetapi apa itu isi marahnya yang disampaikan. Nah, lalu yang ketiga itu motivasi, elemen ketiga. Nah, motivasi ini juga masih bersifat di dalam diri. Ya, bagaimana saya mengatur? Kalau saya sudah jengkel, mood saya nggak enak, saya nggak mau ngerjain, nah saya biarin aja saya sengaja lihat aja mereka gimana, misalkan begitu ya. Nah itu menghambat kinerja diri, menghambat apa yang mesti visi itu dituangkan dan dilaksanakan di dalam misi, apapun itu. Orang-orang yang bersifat mungkin tidak bisa kerjasama, dia tetap bisa bagaimana menerapkan, melakukan itu di dalam tindakan nyata, tidak peduli kepada siapa, dia melakukan kebaikan itu. Jadi itu motivasi ya. Jadi ciri-cirinya orang-orang itu adalah punya passion. Passion itu bekerja kita sebut. Kalau bahasa kita passion untuk melayani ya kan. Dan konsep melayani kan pasti sudah dipahami banget oleh banyak pastor bahwa melayani itu ya bukan karena, tetapi Kristus yang menjadi saya, misalnya seperti itu. Ini yang meliputi dirinya, ya. Dia nggak peduli apapun itu kondisinya, dia akan tetap melakukan itu. Lalu dia akan bisa berpikir apa yang perlu diatur lagi di dalam pencapaiannya. Jadi energi dia itu bisa tersalurkan dengan baik. Dia tidak akan status quo saja, ya, karena takut ini takut itu, lalu nggak boleh ini aja. Nah, itu nggak akan terjadi karena motivation itu akan mendorong dia, sepatutnya kita mencapai ini, sepatutnya discipleship jalan misalnya. Ya, ayo, ya kita gerakan. Motivasinya nggak akan berhenti. Segimana
misalnya anggota itu komplain, nggak bisa gini Boksu, Pak Pendeta Muse, ini kan gini. Dia akan mencari cara gitu ya. Apa lagi bisa di ini situasi begini apa yang masih. Nah itu motivasi. Dia akan cari celah untuk energi itu, sasaran itu akan tetap bisa berjalan. Nggak akan mandek macet di sana. Lalu udahlah kalau gitu ya semua nggak mau kok. Ya udahlah kita. Jadi jangan salahin saya dong ya kalau nggak bisa jalan. Nah itu nggak akan gitu. Motivasinya nggak akan status quo begitu. Dia akan sesuai dengan misi gereja itu atau pelayanan itu, visinya dan sebagainya yang sudah dituangkan di dalam misalnya proyek, program dan sebagainya. Nah ini 3. Yang 2 berikutnya ini adalah ke orang lain. Bagaimana saya memahami orang lain, menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Yaitu yang keempat ini empati. Nah empati ini paling jarang sekali boleh saya sebut diupayakan. Karena kenapa? Sebetulnya itu bisa diproses, bisa berubah. Nggak ada orang yang bilang, saya udah dari dulu begini kok gaya saya. Ya, well, kalau sudah seperti itu, berarti itu ada ciri-ciri di mana kecerdasan emosinya tidak tinggi ya. Nah, empati itu artinya bisa mampu mengerti waktu mendengarkan pihak di mana dia sedang ajak bicara, entah itu rapat, entah itu apapun, entah itu pembesukan misalnya, dan pertemuan-pertemuan informal misalnya, dia peka menangkap bahkan bahasa tubuh orang lain yang orang lain itu nggak bisa ucapkan, tapi bahasa tubuhnya udah kelihatan. Maka dia bisa bagaimana mengutarakan kata-kata untuk menunjukkan bahwa dia paham apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Nah itu empati. Jadi dia bisa untuk mengerti orang lain, tidak hanya dirinya sendiri yang mau dimengerti. Nah ini faktor yang keempat tadi. Yang kelima, sifat di dalam interaksi dengan orang lain itu keterampilan bagaimana bersosial. Sosial ini artinya benar-benar bagaimana menggerakkan komunitas, sebuah kelompok, ya, membangun relasi-relasi baru, orang-orang yang sulit termasuk. Nah ini bukan hal yang gampang, tidak segampang apa yang kita bicarakan. Bagaimana dia bisa memunculkan pertanyaan, menolong orang lain berpikir ulang misalnya, dalam rangka mempersuasif, bagaimana membuka networking baru ketika orang-orang itu sulit dijangkau, bagaimana dia untuk mau meliding untuk sebuah perubahan dengan menggerakkan komunitas itu. Jadi social skill itu bukan hanya orang yang pandai berteman, yang friendly. Friendly itu apa ya? Ramah. Bukan sekedar ramah lalu kita bilang, wih social skillnya bagus ya. Enggak. Karena ramah itu bisa aja topeng yang ya karena memang gaya kebiasaan orang itu. Tapi kalau orang itu mampu levelnya untuk bagaimana spirit itu bisa ditularkan ke orang lain, maka itu social skill-nya luar biasa ya. Ada tujuan di sana, menggerakkan orang, ya, moving orang kepada tujuan dan desire, membuat orang akhirnya bisa setuju dengan tujuan yang mulia misalnya. Maka itu yang disebut dengan social skill. Wow, luar biasa. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang seringkali kita pikir sempit, tetapi ternyata jauh lebih luas ketika Sharon tadi menjelaskan hal ini ya. Dan saya bersyukur, maksudnya kalau misalnya para hamba-hamba Tuhan bisa dibukakan, saya sendiri juga dibukakan bahwa ini jauh lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Dan seringkali seperti yang tadi Ibu Sharon katakan bahwa seringkali outward, eksternal, hubungan eksternal itu hanyalah merupakan sebuah ekspresi saja dari keterbatasan mungkin yang ada di dalam kepribadian masing-masing. Lalu sekarang begini pertanyaannya, kalau misalnya seorang pastor menyadari bahwa nilai kecerdasan emosionalnya itu rendah ya, EQ-nya rendah, dan dia sadar dengan berbagai macam observasi dan berbagai macam evaluasi, assessment kalau itu rendah. Lalu bagaimana dia? Apakah dia tetap bisa menjadi seorang pastor? Apakah dia harus melakukan hal-hal tertentu begitu? Kira-kira ada saran-saran praktis nggak dari Ibu Sharon? Silakan. Nah, ini jawabannya apakah menurut secara global atau ada pendapat saya pribadi ya.
Terserah, silakan. Ini observasi yang saya kepingin tahu, ini lebih kepada observasi daripada Ibu Sharon sendiri. Kira-kira ada saran-saran praktis? Silakan. Pastor yang membutuhkan feedback ketika menyadari ada hal-hal yang dalam dirinya menghambat di dalam dia memiliki kecerdasan emosi itu, dia akan setuju jikalau dia diulurkan bantuan. Nah, bantuan itu berupa macam-macam kan, ya, entah itu mentoring, entah itu coaching, entah itu ada seseorang yang bisa menjadi tempat di mana dia itu memproses dirinya, ya. Itu yang pertama. Kedua, dan mungkin ini yang catatan kali ya, apakah sinode gereja memberikan fasilitas atau persiapan itu? Karena menurut saya ini yang jarang sekali disediakan. Dan mungkin faktor kedua adalah kerelaan dari seorang pastor yang menyadari I need to grow. Saya butuh terus bertumbuh. Nah, kalau orang yang mau bertumbuh, dia tidak akan menghalangi dirinya ketika ada bantuan. Dia tidak akan merasa dirinya superpower yang tidak butuh bantuan. Dia tidak akan berkata, saya hanya butuh Tuhan Yesus, lalu saya nggak butuh bantuan manusia. That's for me is a lie. Itu sebuah kebohongan besar dalam hidup. Kenapa? Karena mereka bicara komunitas. Komunitas itu adalah saling. Dan kalau di dalam psikologi, saya bicara di sini dengan integrasi teologi yang memang juga ada bidang saya, maka jelas-jelas kok manusia nggak bisa seorang diri. Itu konsep yang sudah jelas bahwa manusia itu adalah social brain, bahwa dia akan bertumbuh ketika dia itu berinteraksi. Dia itu akan mendapatkan sebuah pembaharuan ketika dia itu ditolong dan mendapatkan konstruktif interaksi dan relasi. Jadi manusia itu terluka karena manusia, tapi disembuhkan juga oleh karena manusia. Jadi saya ingin kita jelas dulu tuh platformnya seperti itu. Dari situ. Jadi itu salah satu fasilitas. Kedua adalah jika di dalam kesepakatan antara hamba Tuhan itu sendiri yang punya komunitas, antara ya sebuah pelayanan biasanya kan ada rekan kerja, maka biasakan ada dibangun sebuah sistem bahwa mereka tuh bisa saling di sana itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya dengan kerelaan. Sekali lagi kuncinya kerelaan bagi saya, kerelaan bahwa I cannot be myself. I want to listen to somebody else, and this is my practice. Ini latihan saya. Dan bagaimana saya mengenali diri ketika saya berhadapan dengan orang yang seperti ini. Muncul reaksi apa? Saya berhadapan dengan orang kayak gini. Entah orang yang saya tidak sukai, misalkan, ya bagi seorang pastor kadang-kadang gitu ya. Atau kepada orang susah bagi saya untuk saya ajak bicara, ada kadang-kadang seperti itu. So that's a challenge yang saya muncul menjadi orang yang seperti apa ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Nah itu pertanyaan buat diri. Nah 3 elemen yang tadi saya sebut itu akan kesentuh untuk terproses. Nah sehingga 2 elemen yang dalam kesempatan saya empati dan social skill itu pun akan muncul. Biasakan bicara asertif, jangan hanya diam. Ketika seorang di dalam komunitasnya sendiri sesama hamba Tuhan yang rapat waktu mungkin mereka ada renungan bersama atau apa, biasanya ada begitu ya. Bangunlah sistem seperti itu. Kalau hanya diam terus itu sudah salah satu ciri khas bahwa dia punya hambatan. Nah, bicaralah. Kalau ketika takut untuk berbicara saja, itu kecemasannya sudah muncul, berarti ini tidak aman nih. Platform itu harus dievaluasi. Nah, bagi saya ini menjawab secara praktis ya. Apa yang perlu disadari oleh kelompok untuk sesama hamba Tuhan itu untuk menolong satu sama lain, uplift satu sama lain, mengencourage satu sama lain, mendengarkan satu sama lain. So that's important. Yeah. Oke. Wow, jadi kalau misalnya saya bisa rangkum kira-kira, yang pertama-tama itu adalah kerendahan hati ya yang terpenting untuk melihat keterbatasan dirinya. Dan kemudian juga saya lihat juga ada pengaruh atau ada peran support dari komunitas yang ada. Apakah itu komunitas gerejanya ataupun juga komunitas di mana dia ada, misalnya komunitas hamba Tuhan atau komunitas majelis dan lain sebagainya. Saya rasa ini penting sekali ya
Dan saya yakin untuk kita membangun sebuah rasa community itu atau sense of belonging di dalam community itu juga tentunya pasti dibutuhkan trust, dibutuhkan sebuah kepercayaan, relasi yang dekat. Ini saya rasa sangat berharga sekali karena banyak hamba-hamba Tuhan terus terang di Indonesia yang sangat lonely sebetulnya. Karena mungkin semakin ada di dalam posisi yang tinggi, semakin lonely, betul nggak? Sometimes like that. Yeah. Karena ini ada harapan bahwa saya butuh orang yang juga bisa memahami saya. Kira-kira begitu kata mereka ya. Jadi pahami itu adalah kebutuhan dicintai sebetulnya. Kalau cara ini pelayanan ini semuanya intisarinya itu adalah kasih, love. Kenapa kita kok nggak bisa? Nah, itu pertanyaannya mesti ditanya. So, everybody needs love. So, kalau seperti itu berarti Anda juga butuh kasih. Jadi jangan hanya bilang saya hanya butuh Tuhan, saya nggak butuh manusia. So, another lie ya, ke sebuah kebohongan, membetrayal diri menurut saya atau mengkhianati diri sendiri. Jadi mengkhianati diri sendiri ini bukan kecerdasan emosi karena awareness-nya itu ditumpulkan atau diabaikan. Karena banyak orang nggak sadar, sering mengabaikan diri sendiri, perasaannya diabaikan. Udah jangan lu begini, lu dosa nanti kalau lu begini. Oh, tapi perasaannya terluka, perasaannya sepi, perasaannya merasa nggak ini, dia nggak jujur dengan diri. So, I think itu kita perlu sikapi dengan sedikit lebih bijaksana. Iya, saya rasa ini pembicaraan yang sangat penting, bukan hanya harus didengar oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga oleh para pemimpin-pemimpin gereja, mereka yang bekerja sama dengan para hamba Tuhan, dan juga sebetulnya melayani hamba Tuhan juga ya, karena ini adalah sesuatu yang penting untuk bagaimana kita hidup di dalam komunitas pada akhirnya. Jadi ini langkah pertama kalau misalnya seseorang mengetahui kecerdasan EQ-nya ini rendah, begitu, atau EQ-nya rendah, itu jangan langsung quit ya dari pelayanan. Ya, tetapi untuk melakukan assessment terhadap diri sendiri dan juga mencari sebuah komunitas. Saya rasa itu dua pesan penting mungkin ya yang bisa kita berikan. Ada closing words dari Ibu Sharon sebelum kita tutup pembicaraan kita, silakan. Ya, pahami juga keunikan kepribadian seseorang ketika menilai sebuah kecerdasan emosi. Orang yang juga dingin, seperti nggak merasa apa-apa, terlalu otak kiri itu terlalu rasio saja atau logika doang saja, tetapi mengabaikan perasaan, itu juga kecerdasan emosinya rendah. Jadi nggak hanya orang yang kita lihat terlalu ekspresif dan menggebu-gebu, lalu kita bilang itu mungkin jangan-jangan kecerdasan emosinya rendah, enggak. Jadi ada orang-orang yang punya kepribadian, caranya dia bagaimana di dalam kepribadiannya itu yang kita butuh bijaksana memahami. Itu sih. Baik. Terima kasih banyak nih untuk waktunya, Ibu Sharon. Bisa dengan hormat saya minta untuk menutup pembicaraan kita dengan doa. Doakan agar para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan mungkin yang baru melihat atau baru mendengar pembicaraan kita ini bisa melakukan sebuah assessment ya, pertama-tama terhadap diri sendiri dan juga bagaimana dia menemukan keterbatasannya dan melakukan sebuah tindakan untuk mencari komunitas yang bisa mensupport dia. Silakan Bu Sharon, terima kasih banyak. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang selalu menginginkan kami bertumbuh, biarlah Engkau memberkati dan memampukan setiap anak-anak-Mu, abdi-abdi Tuhan, abdi-abdi Allah yang senantiasa terpanggil untuk boleh melayani komunitas. Mereka pun boleh mempedulikan diri, mereka pun boleh dimampukan makin memiliki ketajaman di dalam memahami dirinya, keterbatasan dirinya, kelebihan dirinya, keunikannya, dan dia boleh menerima dan juga menginginkan orang lain, boleh melihat dirinya sebagaimana adanya, dan boleh berada dalam pelayanan yang tepat, dan itu boleh menumbuhkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk Ngopas, sebuah platform yang baik untuk menjadi sarana kami boleh bertumbuh satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Pak Kian Holik. Amin. Amin.